Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Afrizal. Saya berasal dari program studi D3 Manajemen Pajak dengan NIM 24233018. Setelah saya akan menjelaskan tentang bentuk dasar komunikasi perpajakan. Bentuk dasar komunikasi perpajakan adalah proses penyampaian informasi terkait pajak antara pihak-pihak yang terlibat seperti wajib pajak, petugas pajak, konsultan pajak, dan pihak-pihak terkait lainnya. Petugas pajak, komunikasi ini dapat berbentuk verbal, lisan atau tulisan, maupun nonverbal, yaitu gestur tubuh, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Verbal contohnya adalah saat wajib pajak bertanya kepada petugas pajak melalui telepon atau surat elektronik. Nonverbal adalah contohnya saat petugas pajak memberikan senyuman ramah saat melayani wajib pajak. Unsur-unsur komunikasi perpajakan. Yang pertama yaitu pengirim. Pihak yang menyampaikan informasi bisa wajib pajak, petugas pajak, atau pihak pajak. Kedua, pesan, yaitu isi informasi yang disampaikan, misalnya informasi tentang kewajiban pajak, tarif pajak, atau peraturan perpajakan terbaru. Yang ketiga yaitu saluran komunikasi atau media. Cara atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan, contohnya telepon, surat elektronik, surat, dan pertemuan tatap muka. Yang keempat adalah penerima. Komunikan. Pihak yang menerima informasi bisa wajib pajak, petugas pajak, atau pihak lainnya. Umpan balik adalah respon atau tanggapan dari penerima pesan, misalnya pertanyaan atau tindakan yang dilakukan setelah penerima informasi. Yang keenam adalah gangguan atau noise. Faktor-faktor yang mendapatkan gangguan kelancaran komunikasi, misalnya suara bising, gangguan sinyal, atau perbedaan bahasa. Proses komunikasi perpajakan. Yang pertama, pengirim membuat pesan. Yang kedua, pengirim memilih saluran komunikasi. Yang ketiga, pesan disampaikan. Yang keempat, penerima menerima pesan. Dan yang kelima, penerima memberikan umpan balik. Penerima memberikan respon atau tanggapan terhadap pesan yang diberikan oleh pengirim. Contoh komunikasi perpajakan. Yang pertama adalah seorang wajib pajak menelpon kantor pajak untuk menanyakan tentang cara melaporkan SPT tahunan. Komunikasi verbal melalui telepon. Yang kedua adalah seorang petugas pajak yang memberikan penjelasan kepada wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru. Komunikasi verbal tatap muka. Yang ketiga adalah seorang wajib pajak mengirim surat elektronik pada kantor pajak untuk mengajukan permohonan restitusi pajak atau komunikasi verbal melalui surat elektronik. Yang keempat adalah seorang konsultan pajak memberikan presentasi tentang strategi perencanaan pajak kepada kliennya. Contoh ini termasuk komunikasi verbal dan nonverbal dalam presentasi. Selanjutnya adalah pentingnya komunikasi perpajakan yang efektif. Komunikasi perpajakan yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa informasi terkait pajak dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terlibat. Komunikasi yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi kesalahan dalam pelaporan pajak dan menciptakan hubungan yang baik antara wajib pajak dan petugas pajak. Tips untuk komunikasi perpajakan yang efektif. Pertama yaitu bisa kita lakukan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, sampaikan informasi secara ringkas dan padat dan tidak berbelit-belit. Yang ketiga, itu gunakan saluran komunikasi yang sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada penerima untuk memberikan umpan balik, respon mereka, dan tanggapan mereka. Yang kelima, hindari penggunaan istilah-istilah teknis yang tidak dipahami oleh penerima, oleh masyarakat awam. Terima kasih. Sekian penyampaian materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.